Film dimulai dengan menampilkan sebuah kota di salah satu negara di daratan Eropa yang super sibuk, di mana seorang pria pebisnis muda dan sukses sedang menuju ke tempat kerja. Sebenarnya, hari dimulai dengan kurang baik. Pada awalnya, dia dijemput oleh supir pengganti yang masih amatir, bukan supir biasa. Lalu kota juga tampaknya sedang mengalami lalu lintas yang lebih padat dari biasanya. Come scusi? No, è che c'è molto traffico. Faccia così. Quando c'è la possibilità giri a destra. Va bene? Akibatnya, si pria tiba di kantor dengan sangat terlambat dan diberitahu bahwa seorang klien penting sedang menunggu di ruangan. Ia buru-buru masuk ke elevator dan bertemu rekannya, Martha. Berdasarkan percakapan, terungkap bahwa mereka sempat memiliki hubungan gelap dan singkat sebelum Martha memutuskan untuk menikah. Beberapa saat kemudian, elevator segera berhenti di lantai tujuan Martha dan wanita itu segera keluar, sementara si pria menatap dengan penuh kengiluan akibat dari melakukan hal yang tak bisa dibenarkan. Che sei un porco di merda, eh? Vaffanculo. Kemudian, si pria menekan tombol lantai yang dituju dan bersamaan dengan itu, ia menerima telepon dari sang istri yang terdengar sangat cemas, memberitahu tentang berita yang baru saja ia dengar. Ternyata, kerusuhan telah terjadi di seluruh kota dan banyak jalan-jalan utama yang diblokir. Di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba saja. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu hargai mereka yang hadir di dalam hidupmu, karena mereka adalah anugerah yang mungkin tidak datang dua kali. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film, kali ini berjudul In un giorno alla fine. Film ini rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Daniel Misicia, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu diragukan soal perkenalannya dengan saya. Baik, daripada berlama-lama, mari siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Yang terjadi adalah elevator tiba-tiba macet dan membuat tokoh utama kita, pria pebisnis muda bernama Claudio, kesal. Apalagi setelah sang istri Lorena mengingatkannya untuk membeli susu sepulang kerja. Setelah menutup telepon, Claudio segera menekan tombol darurat dan berbicara dengan staf pemeliharaan gedung. Claudio mengeluhkan bahwa dia terjebak dan mendesak teknisi untuk segera menyelesaikan masalah. Namun teknisi tersebut menjelaskan bahwa masalah ada pada unit daya di atap dan dia sudah mengirim tim untuk memeriksa. Che è successo? Sì, salve, sono Claudio Verona, sono bloccato. Aspetta, stiamo controllando, sembra che ci sia stato un piccolo problema. Mi faccia uscire da qui che c'ho un appuntamento importante in ufficio, grazie. Beberapa saat kemudian, Claudio menghubungi sekretarisnya, Sarah, memintanya untuk menghibur klien sampai ia tiba. Claudio lalu menghubungi kepala teknisi lagi dan mendapat kabar bahwa si kepala teknisi ini telah hilang kontak dengan timnya di atap. Tentunya ini membuat tokoh utama kita menjadi semakin kesal dan semakin menuntut agar masalah elevator segera diselesaikan. Si kepala teknisi pun meminta maaf dan berkata bahwa dia sendiri yang akan pergi ke atap untuk memeriksa situasi. Mi dia un numero di telefonino, di cellulare, qualcosa così li chiamo io. 4781 o 8. Beberapa waktu kemudian, Claudio memutuskan untuk mencoba mengatasi masalahnya sendiri. Dia mulai membuka paksa pintu elevator dan sayangnya itu hanya muat untuk kepalanya saja. Diketahui bahwa elevator tersebut berhenti tepat sebelum mencapai lantai 7, tapi anehnya tidak ada orang di sana yang bisa dimintai tolong. Jadi Claudio mencoba memanjat melalui celah pintu dan ya, gagal. Culo! Oh! C'è nessuno?
Akhirnya Claudio menyerah dan memutuskan untuk menunggu. Dia kemudian mendapat panggilan dari Lorena. Lorena mengungkapkan bahwa dia merasa takut karena seseorang mengetuk pintu dengan keras dan tidak menjawab saat dia bertanya siapa yang mengetuk. Claudio meminta Lorena untuk menghubungi polisi. Anehnya, Lorena mengatakan bahwa line telepon polisi tidak aktif. Akhirnya satu-satunya yang bisa disarankan adalah mengunci diri di kamar, sementara Claudio menghubungi temannya Stefano, memintanya untuk memeriksa Lorena. Untungnya Stefano setuju, hanya saja butuh waktu yang agak lama untuk bisa tiba di rumah Claudio karena lalu lintas yang sangat padat. C'è qualcuno che bussa a casa mia forte, Lorena si è spaventata, l'ho fatta, dai. Ok, signor Verona. Grazie mille, grazie. Ciao, ciao. Beberapa saat kemudian, Claudio membaca berita online. Diketahui bahwa banyak laporan yang menyebutkan tentang serangan aneh di berbagai kota, serta sebuah laboratorium yang terbakar dan para stafnya baru saja dievakuasi. Saat sedang fokus dengan berita tersebut, tiba-tiba Claudio mendengar teriakan minta tolong. Sekelompok orang yang ketakutan berlari melewati elevator, termasuk Marta yang jatuh tepat di hadapan. Ini membuat Claudio menyadari betapa buruknya situasi dan segera rasa takut mulai menyelimuti. Dia mendekati pintu dengan hati-hati untuk mencari tahu, namun sangat mengejutkan. Beruntung para zombie itu pergi setelah mendengar suara di lorong. Sambil mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi, Claudio mendapat panggilan dari Stefano yang mengatakan bahwa ia hampir tiba di rumah Claudio. Namun mendadak panggilan terputus akibat Stefano diserang sekelompok zombie di jalanan. Belum sempat berpikir, Claudio mendapat panggilan melalui alat komunikasi darurat pada elevator. Kepala teknisi berbicara dan mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan stafnya. Claudio mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Sayangnya, si kepala teknisi malah tidak percaya. Dan ya, tak lama kemudian, si kepala teknisi pun sepertinya mengalami hal yang sama dengan Stefano. Scappi! Le prego, scappi! Ketika Claudio mulai benar-benar menyadari parahnya situasi saat ini, dia mulai menangis. Situasi semakin buruk saat salah satu zombie masuk dan mencengkram lehernya, tetapi untungnya Claudio bisa melakukan perlawanan. Ragazzo, rispondi! Tak lama kemudian, Claudio mendengar suara lain dan bersiap untuk membela diri. Ternyata itu adalah sekretaris magang bernama Sylvia. Claudio memanggil gadis itu dengan suara pelan, memintanya untuk membantu membuka pintu elevator. Sayangnya mereka berdua tidak cukup kuat, sehingga situasi pun menjadi lebih gawat. Setelah mengumpulkan keberanian, Claudio mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Lorena, tapi tidak ada jawaban. Hal ini membuat tokoh utama kita menangis putus asa. Beberapa saat kemudian, Claudio ditemukan oleh seorang rekan kerja yang masih bertahan dengan menggunakan lampu sebagai senjata. Pria itu berniat ingin berlindung di dalam elevator juga, jadi keduanya berusaha membuka pintu dan lagi-lagi ini menimbulkan suara yang menarik perhatian para zombie. Ti conviene fare piano. Se loro ti sentono arrivano. Sesaat kemudian, Claudio mendengar suara langkah zombie dan sengaja memanggil untuk memprovokasi. Dia mengejek zombie tersebut karena tidak dapat masuk ke dalam elevator, yang mana tanpa disadari malah mengundang lebih banyak zombie sampai akhirnya terdengar teriakan yang ternyata dari Sarah. Sara! Claudio! Prendete me! Venite qui! Prendete me!
Tak tahu harus melakukan apa, Claudio pun mulai melihat berita online dan menemukan video mengerikan. Seorang reporter wanita menjelaskan bahwa pihak keamanan telah menyita kamera dan mengusir semua media dari daerah tersebut. Dia saat ini melakukan live streaming menggunakan ponsel. Ketika mencapai pinggiran kota, ia memperingatkan pemirsa untuk tidak mencoba berkomunikasi dengan zombie serta menyarankan agar keluar kota. Sayangnya, belum sempat bicara lebih banyak, tiba-tiba saja belum cukup sampai di situ, beberapa zombie tiba di pintu elevator dan bersamaan dengan itu terjadi pemadaman listrik. Claudio menyaksikan zombie-zombie itu mencoba masuk dan di saat yang sama terdengar suara tembakan dari luar. Seorang petugas kepolisian, Marcelo, menghampiri. Setelah memastikan Claudio tidak terluka, Marcelo menjelaskan bahwa dia sendiri dan telah kehilangan kontak dengan markas. Salah satu zombie kembali menyerang, tapi dengan mudah dilumpuhkan. Claudio kemudian menjelaskan tentang pintu elevator yang macet, jadi Marcelo memutuskan untuk memperbaiki generator. Dia memberikan walkie-talkie kepada Claudio untuk memberikan arahan melalui gedung dan juga sebuah senjata untuk melindungi diri. Dengan ini, rencana pun mulai dijalankan. Setelah beberapa menit menegangkan, Marcelo menghubungi untuk memberitahukan bahwa tangga ke lantai 9 terhalang oleh tumpukan furnitur. Claudio berusaha tenang dan berpikir, lalu mendapat sebuah ide. Dia memberitahu Marcelo bahwa ada pekerjaan konstruksi di lantai itu, yang berarti seharusnya ada perancah yang bisa digunakan Marcelo untuk mencapai atap. Non posso proseguire nelle scale. Perché non puoi proseguire? Che c'è? Che è successo? Caputtana, porca puttana troia! Saat melewati tumpukan mayat, Marcelo tidak punya pilihan selain menembak jendela agar mencapai perancah. Suara tembakan menarik perhatian beberapa zombie, tapi untungnya Marcelo tetap diam dan berhasil mengendap-endap tanpa terdeteksi. Claudio juga memperingatkannya agar berhati-hati karena teknisi elevator telah diserang di atas sana. Lagi-lagi, beruntung Marcelo berhasil mencapai dan menyalakan kembali listrik termasuk di dalam elevator. Sayangnya pintu masih tetap tidak mau terbuka. Claudio menggunakan senter untuk memeriksa dan menemukan bagian yang salah posisi yang membuat pintu tersangkut. Dengan putus asa, tokoh utama kita mencoba meraih tetapi tidak berhasil. Bahkan usahanya harus terhenti karena salah satu zombie datang. Ada lebih banyak zombie yang muncul dan Claudio ragu untuk menembak. Namun dengan semangat dari Marcelo, melalui radio komunikasi, tokoh utama kita memberanikan diri menembak semua zombie yang ada di depan pintu. E spara, mira e spara, mira e spara, mira! Marcelo memuji atas keberhasilan tersebut, tetapi Claudio dilanda rasa bersalah karena telah menghabisi banyak orang. Dia tahu banyak dari zombie itu adalah koleganya dan bahkan mengenal keluarga mereka. Namun Marcelo menjelaskan bahwa mereka bukan lagi manusia, mereka sudah terinfeksi dan kita harus melakukan yang seharusnya. Saat itu, Claudio mendengar suara zombie melalui radio komunikasi dan akhirnya kehilangan kontak dengan Marcelo. Cazzo, stanno arrivando, Claudio! Marcello! Marcello! Tidak mampu menahan tekanan yang begitu berat, Claudio mulai menatap pistol dan mempertimbangkan untuk mengakhiri segalanya. Beberapa polisi tiba-tiba muncul di ujung lorong, berlari menghindari zombie. Claudio yang putus asa pun memohon bantuan, tetapi para polisi itu telah pergi sebelum mendengar teriakan Claudio. Aiutatemi, sono qui, aiutatemi! Saat malam tiba, keputusasaan sepenuhnya menguasai pikiran dan Claudio meletakkan pistol di pelipis. Teriakannya yang frustasi menarik perhatian para zombie yang kini mencoba melewati celah pintu. Claudio memutuskan dia tidak ingin memberi mereka kepuasan untuk menjadi mangsa yang mudah dan meletakkan pistol di mulutnya. Di saat yang benar-benar kritis ini, suara Marcelo tiba-tiba terdengar meminta Claudio untuk membuka pintu langit-langit dan membiarkannya masuk.
Torcello! Guardatela qui! Setelah berhasil masuk dan menghabisi para zombie, Marcelo menunjukkan luka di kakinya akibat gigitan zombie. Saat mereka berbicara, Claudio bertanya apakah Marcelo tahu bagaimana semua ini bermula. Sebagai polisi, Marcelo pasti mendapat informasi dari pihak-pihak berwenang. Sayangnya Marcelo hanya diberitahu tentang virus yang muncul secara tiba-tiba dan mulai menyebar. Pihak berwenang mengatakan itu berasal dari hewan, tetapi Marcelo sendiri yakin bahwa itu akibat eksperimen yang gagal. Virus itu pasti diciptakan di lab dan seseorang telah kehilangan kendali atasnya. Penso che i virus nascono in laboratorio ormai. Che credo che di qualsiasi cosa si tratti sia sfuggita di mano a qualcuno. Mendadak Marcelo tertawa terbahak-bahak saat mengingat lelucon dari sebuah film yang dia tonton bersama sang istri. Dia pun berbagi kepada Claudio yang ternyata bagi tokoh utama kita itu tidak lebih lucu dari kisahnya hari ini. Mereka berbagi cerita tentang keluarga dan tentang kehidupan pernikahan, dan pada akhirnya Claudio menyimpulkan bahwa diri bukanlah suami yang baik karena sering berselingkuh. Beberapa saat kemudian, ketika mengisi ulang senjata, Marcelo mulai batuk darah. Pria itu mengatakan kepada Claudio bahwa dia akan berbaring selama mungkin. Lalu saat tertidur, Marcelo ingin Claudio mengakhiri penderitaannya dengan menembak kepalanya 2 kali karena tak sudi menjadi zombie. Claudio menolak mengambil senjata itu, membuat Marcelo terpaksa melakukannya sendiri sehingga menimbulkan pertengkaran. Lo faccio io, Cla. Beberapa jam kemudian Marcelo tertidur, tetapi Claudio masih tidak berani menembaknya. Dia berubah pikiran dengan cepat ketika melihat kondisi luka Marcelo, apalagi tak lama ketika terbangun, Marcelo bukan lagi sebagai manusia. Setelah momen memilukan itu, terlihat bahwa kaki Claudio terluka. Dia membalutnya dengan dasi untuk mencegah infeksi. Seperti biasa, suara tembakan menarik perhatian para zombie, dan kini gerombolan haus darah itu berada di depan pintu. Karena peluru pada pistol habis, jadi kini tokoh utama kita menggunakan senapan Marcelo sampai akhirnya beberapa saat kemudian, Claudio terbangun saat mendengar suara tembakan di lorong. Tidak ada zombie yang terlihat kecuali mayat-mayat yang tergeletak di lantai. Ponsel tiba-tiba berbunyi, tapi itu hanya alarm. Namun tak berselang lama, ponsel berdering kembali yang menunjukkan panggilan masuk dengan penuh kegembiraan dan kelegaan. Tokoh utama kita menerima panggilan yang ternyata dari Lorena. Ya, ternyata wanita itu masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Dia berhasil melarikan diri dari rumah dan diselamatkan oleh para tentara. Sayangnya, belum sempat memberitahu lokasi, panggilan pun mendadak terputus akibat Claudio kehabisan baterai. Meski tidak bisa menghubungi kembali, panggilan tersebut sudah cukup untuk memotivasi Claudio berusaha bertahan hidup dan menyelamatkan diri. Setelah beberapa jam yang mencekam, Claudio akhirnya bebas. Dia meminum sisa air, keluar dari elevator, dan melangkahi mayat-mayat zombie untuk mencapai lorong. Dia menemukan jam tangannya sebelum turun ke lobi. Di sana, dia menemukan lebih banyak mayat, termasuk zombie tanpa kaki yang menyeret diri dan mencoba memangsa tokoh utama kita.
Saat meninggalkan gedung dan berjalan di tengah kota Roma, lagi-lagi Claudio melihat banyak zombie yang tergeletak di mana-mana. Dia akhirnya tiba di sebuah jembatan dan menemukan sebotol susu di samping seseorang yang mengingatkan akan sang istri yang meminta dibelikan susu sepulang kerja. Claudio pun mengambil botol itu, namun tiba-tiba Claudio siap membela diri dan di saat bersamaan zombie tersebut tumbang akibat tembakan. Ternyata masih ada tentara yang berjaga, lalu film pun berakhir dengan Claudio yang berjalan perlahan mendekati pos tentara, meninggalkan suatu pertanyaan bagi penonton. Apakah ini akhir dunia? Dan tamat. Saya sangat jarang menonton film Italia, terutama film horornya. Tapi menurut saya, film ini tak kalah unik dengan film-film Hollywood dengan mencoba sesuatu yang mungkin jarang kita saksikan. Claudio Verona adalah gambaran nyata dari seorang pria muda ambisius yang arogan dan tak kenal kompromi. Dia tidak membiarkan apapun atau siapapun menghalangi jalannya menuju kesuksesan dan posisi puncak. Untuk memahami karakter ini, cukup lihat bagaimana ia memulai hari kerja yang sangat penting. Pertama, ia menghancurkan mimpi supir muda yang meminta saran tentang cara memanfaatkan gelar ekonominya. Kemudian, ia bersikap genit terhadap seorang karyawan magang, menjanjikan masa depan yang cerah dalam timnya. Namun situasi mulai memburuk ketika ia naik elevator bersama seorang mantan selingkuhan. Ketika menunjukkan ketertarikan, wanita bernama Martha malah melancarkan serangan ke arah kantung menyan, sehingga menimbulkan kengiluan yang luar biasa. Film yang juga dikenal dengan judul lain The End Liverno Fury ini, meskipun dengan anggaran yang sederhana dan niat untuk menghadirkan cerita yang berbeda, memilih untuk mengeksplorasi sisi manusiawi dan personal dari situasi yang dihadirkan. Film ini dengan sentuhan ironi dan humor, menceritakan sebuah episode tunggal yang terisolasi dan terjebak di ruang sempit yang sebelumnya menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Namun, kisah yang lebih luas itu tetap berada di luar layar, hanya terdengar melalui suara, tanpa terlihat langsung. Ya, naskah yang ditulis oleh sang sutradara berfokus pada dampak kiamat terhadap satu individu, mengesampingkan stereotip tokoh utama tanpa sengaja yang biasanya tampil dengan senjata atau tangan kosong dan penuh humor sarkastik. Film ini lebih menekankan pada pendekatan emosional dan bagaimana sebuah bencana besar dapat mempengaruhi kehidupan seseorang secara personal dan mendalam. Dengan berfokus pada satu karakter saja, yaitu Claudio Verona yang jauh dari sosok teladan, film ini mencoba selama 100 menit untuk menggeser simpati penonton kepada protagonis tak terduga. Di awal cerita, Claudio digambarkan sebagai sosok yang kasar dan egois, namun secara bertahap dia menjadi lebih manusiawi melalui reaksi-reaksi putus asa mengharukan, terutama ketika ia mulai bekerja sama untuk bertahan hidup setelah menyadari kesalahan-kesalahannya. Yang menarik dari cerita ini adalah kontras yang ditampilkan. Claudio terjebak di dalam elevator yang macet, sebuah tempat yang membuatnya sekaligus berada dalam bahaya dan aman. Tidak ada yang bisa masuk untuk menyerangnya, namun di sisi lain dia sangat ingin keluar untuk pulang dan memeluk sang istri, meskipun menyadari bahwa elevator tersebut adalah tempat teraman di seluruh kota. Pertarungan emosional yang perlahan muncul dari kesadaran Claudio bahwa pada akhirnya ia tidak berdaya untuk membantu siapapun yang membutuhkan di dalam gedung menjadi perkembangan karakternya. Hal ini juga menjadi penggerak utama jalannya cerita, meskipun ada beberapa momen aksi yang lebih intens dan berdarah-darah yang dihadirkan melalui serangan mendadak dari para mutan atau yang terinfeksi yang terjadi di luar. Dalam tanda kutip, kurungan logam ini sepenuhnya diserahkan pada imajinasi penonton. Informasi tentang dunia luar hanya disampaikan melalui suara-suara dan cerita yang didengar dari telepon, radio komunikasi, dan intercom, memberikan kesan teror yang mendalam. Penutup film menampilkan Roma yang sunyi dan hancur. Dengan referensi halus pada pembukaan 28 Days Later sudah cukup untuk memicu seruan agar sequel segera diproduksi. Namun sayangnya, sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!